Down again. How you doing there? Yeah? How many of you? 13. Brilliant. Get you out of here, Silo. Let's head back. Right, check for breathing. Yeah. Di dalam sistem gua yang terendam air di Thailand Utara, 12 anak dan satu pelatih sepak bola terjebak hampir 4 km dari mulut gua. Air hujan telah menutup seluruh jalur keluar, mengubah lorong batu menjadi terowongan lumpur tanpa cahaya. Satu-satunya cara mencapai mereka adalah dengan menyelam melewati celah selebar tubuh manusia dalam air keruh yang menelan pandangan dan suara. Seorang penyelam kini merayap di lorong itu, menarik tubuh tak sadar yang terikat di belakangnya. Anak itu tidak bisa berenang, ia tidak bisa melihat, ia bahkan tidak sadar. Jika masker oksigennya bergeser sedikit saja, perjalanan ini akan berakhir sebelum cahaya berikutnya terlihat. Di tempat seperti ini, penyelamatan bukan tentang keberanian. Ini tentang bertahan 1 meter demi 1 meter di dalam ruang yang seharusnya tidak bisa dilewati manusia. Gua itu bernama Tam Luang, sebuah sistem batu kapur di Thailand Utara yang membentang jauh ke dalam pegunungan. Di musim kemarau, sebagian lorongnya dapat dilalui tanpa peralatan khusus. Namun saat hujan monsun turun, air dari lereng gunung mengalir deras ke dalam rongga-rongga batu, memenuhi cekungan rendah, dan mengubah jalur pejalan kaki menjadi terowongan bawah air yang gelap. Dalam hitungan jam, pintu masuk yang tadinya aman bisa berubah menjadi jalur yang sepenuhnya terendam. Struktur di dalamnya bukan lorong lurus yang mudah dipetakan. Tam Luang adalah labirin bercabang dengan tikungan tajam, tanjakan licin, dan celah sempit yang memaksa tubuh manusia merangkak menyamping. Beberapa bagian menyempit hingga selebar bahu, sementara bagian lain turun tiba-tiba ke cekungan dalam yang terisi air keruh. Jarak dari mulut gua ke titik terdalam tempat anak-anak itu ditemukan hampir 4 km, melewati bagian yang sebagian besar terendam total. Air di dalam gua ini bukan air jernih. Lumpur dari permukaan terseret masuk, membuat jarak pandang nyaris nol, bahkan dengan lampu paling terang sekalipun. Arus bawah tanah dapat berubah arah tergantung curah hujan, dan oksigen di ruang-ruang tertutup perlahan menurun ketika jalur ventilasi alami tertutup air. Di dalam Tam Luang, orientasi mudah hilang, dan setiap tikungan bisa membawa seseorang lebih dalam ke tempat yang tidak dirancang untuk proses penyelamatan. Pada sore itu, 12 anak laki-laki dan satu pelatih sepak bola memasuki Tam Luang setelah sesi latihan. Mereka bukan penjelajah profesional, hanya remaja yang ingin menjelajah lebih jauh ke dalam gua seperti yang sering mereka lakukan sebelumnya. Saat mereka berjalan melewati lorong-lorong kering, tidak ada tanda bahwa hujan lebat sedang turun di luar pegunungan. Di dalam gua, suara dunia luar tidak pernah benar-benar terdengar. Di permukaan, hujan monsun mulai mengguyur lereng-lereng batu kapur. Air mengalir cepat menuruni celah-celah alami dan masuk ke dalam sistem gua, mengisi bagian rendah terlebih dahulu. Jalur yang mereka lewati saat masuk perlahan berubah menjadi genangan, lalu menjadi arus, hingga akhirnya tertutup sepenuhnya. Ketika mereka menyadari air telah memutus akses keluar, satu-satunya pilihan adalah bergerak lebih dalam, mencari tempat yang lebih tinggi untuk bertahan. Tanpa makanan yang cukup, tanpa peralatan penyelaman,
dan tanpa cara memberitahu dunia luar tentang posisi mereka, kelompok itu kini terjebak hampir 4 kilometer dari pintu masuk. Air terus naik di belakang mereka, menutup setiap kemungkinan untuk kembali dengan berjalan kaki. Tam Luang, yang beberapa jam sebelumnya hanya tampak seperti gua petualangan biasa, kini berubah menjadi perangkap bawah tanah yang memisahkan mereka dari cahaya dan udara bebas. Ketika sepeda dan tas mereka ditemukan di dekat pintu masuk gua, pencarian segera dimulai. Tim penyelamat lokal mencoba menembus lorong yang mulai terendam, tetapi arus yang kuat dan air yang terus naik membuat pergerakan hampir mustahil. Setiap meter yang ditempuh membutuhkan tenaga besar, sementara jarak pandang di dalam air keruh nyaris tidak ada. Upaya pertama berulang kali terhenti sebelum mencapai titik terdalam. Di dalam gua, oksigen perlahan menipis. Ruang tempat mereka bertahan bukanlah ruang terbuka luas, melainkan ceruk sempit yang terisolasi dari sirkulasi udara normal. Semakin lama waktu berlalu, semakin tipis peluang bertahan tanpa bantuan. Di luar, hujan belum juga berhenti. Air yang dipompa keluar tidak sebanding dengan volume yang terus mengalir masuk dari pegunungan. Berita tentang mereka menyebar cepat ke seluruh dunia. Penyelam gua dari berbagai negara mulai berdatangan, membawa peralatan yang dirancang untuk kondisi ekstrem. Namun bahkan bagi para profesional, Tam Luang bukanlah lokasi yang bisa dianggap ringan. Ini bukan sekadar operasi pencarian. Ini adalah perlombaan melawan air, udara, dan ruang yang semakin menyempit setiap harinya. Ketika tim penyelam gua internasional akhirnya tiba, mereka memahami satu hal dengan cepat. Ini bukan penyelaman biasa. Air di dalam Tam Luang pekat seperti lumpur, membuat jarak pandang praktis nol. Mereka tidak bisa mengandalkan penglihatan, hanya sentuhan pada tali pandu yang dipasang sepanjang lorong. Di beberapa bagian, celah batu menyempit begitu drastis, hingga tabung oksigen di punggung harus dilepas dan didorong lebih dulu sebelum tubuh bisa menyusul. Perjalanan menuju titik tempat anak-anak berada memakan waktu berjam-jam untuk satu kali tempuh. Arus bawah tanah kadang mendorong dari depan, kadang menarik dari belakang, sementara langit-langit gua menekan dari atas. Setiap tikungan berpotensi membingungkan arah, dan tanpa tali pandu, seorang penyelam bisa tersesat dalam kegelapan total. Di lingkungan seperti ini, kesalahan kecil tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagi banyak penyelam profesional, Tam Luang termasuk kategori yang paling berbahaya. Penyelaman gua jarak jauh dengan visibilitas nol dan lorong sempit berlapis lumpur. Namun kali ini, mereka tidak hanya membawa diri sendiri. Mereka tahu bahwa untuk menyelamatkan 13 orang yang terjebak jauh di dalam, mereka harus melakukan perjalanan itu berulang kali, melewati jalur yang bahkan bagi ahli sekalipun terasa seperti masuk ke dalam kegelapan yang tidak menjanjikan jalan kembali. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, satu fakta menjadi jelas. Membawa anak-anak keluar dalam kondisi sadar hampir mustahil. Lorong yang harus dilewati sepenuhnya terendam, sempit, dan tanpa jarak pandang. Bahkan penyelam berpengalaman pun kesulitan menjaga ketenangan di dalamnya. Jika salah satu anak panik di tengah jalur, ia bisa meronta, melepas masker, dan membahayakan dirinya sendiri sekaligus penyelam yang menuntunnya. Maka diambil keputusan yang belum pernah diterapkan dalam operasi penyelamatan skala seperti ini. Setiap anak akan dibius agar tetap tidak sadar selama perjalanan keluar. Masker oksigen dipasang rapat di wajah mereka, tangan diikat ringan agar tidak bergerak refleks, dan tubuh mereka diikat pada penyelam yang akan menyeretnya melewati lorong terendam.
Jika masker bergeser atau suplai udara terganggu, tidak ada ruang cukup untuk memperbaiki dengan cepat. Ini bukan sekadar penyelaman. Ini adalah membawa tubuh tak sadar melewati jalur bawah air sepanjang beberapa kilometer, melalui celah sempit yang bahkan untuk satu orang dewasa saja sudah berisiko tinggi. Setiap perjalanan berarti mempertaruhkan 2 nyawa dalam satu jalur. Dan keputusan itu harus dijalankan berulang kali, satu anak demi satu, di dalam sistem gua yang sama sekali tidak memberi ruang untuk kesalahan. Perjalanan keluar bukanlah satu gerakan panjang yang mulus, melainkan rangkaian perjuangan pendek yang melelahkan. Penyelam harus menarik tubuh, tak sadar melewati celah batu yang menyempit. Terkadang berhenti di ruang kecil, berisi udara untuk mengganti tabung oksigen sebelum kembali menyelam. Air keruh menutup pandangan sepenuhnya. Tangan menjadi satu-satunya alat navigasi, meraba tali pandu sambil memastikan masker di wajah anak tetap terpasang rapat. Setiap sentikan arus atau benturan kecil ke dinding batu bisa menggeser posisi dan mengubah keseimbangan. Ketika seluruh tim akhirnya berhasil dikeluarkan dari Tamluang, dunia menyebutnya keajaiban. Tetapi para penyelam tahu betapa tipis jarak antara keberhasilan dan tragedi. Operasi ini kemudian dikenang sebagai salah satu penyelamatan gua paling berbahaya yang pernah dicoba manusia. Bukan karena besarnya sorotan media, melainkan karena setiap tahapnya bertentangan dengan kemungkinan normal untuk selamat. Di dalam lorong gelap itu, tidak ada momen heroik yang dramatis. Hanya keputusan berisiko, perhitungan udara yang presisi, dan keberanian untuk bergerak 1 meter lebih jauh ketika alam seolah menolak memberi jalan keluar.